Satu menit untuk saya, selamanya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jendela Matematika. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari tentang turunan. Untuk kalian yang ingin latihan dahulu secara mandiri sebelum menonton pembahasannya, kalian bisa melihat dan mendownload soal-soalnya yang ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai. Jadi di soal pertama, ini ditanyakan tentang turunan pertama. Nah, untuk menurunkan suatu fungsi, kita perlu identifikasikan dahulu fungsinya ini apa. Kalau misalnya seperti lihat di sini, ini itu adalah fungsi perkalian. Mengapa fungsi perkalian? Karena unsurnya adalah unsur yang berbeda. Yang ini adalah unsur x kuadrat, dan yang ini 3x min 1 pangkat 3. Sehingga ini tuh bisa dipermisalkan sebagai U, dan yang ini sebagai V. Rumusnya untuk menurunkan sesuatu fungsi yang berupa bentuk perkalian adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jadi misalnya yang ini diturunkan dahulu, lalu yang ini dibiarkan saja, lalu ditambah yang ini dibiarkan, lalu yang ini baru diturunkan. Seperti bisa lihat di bagian sini. Y aksen atau turunan dari fungsi sama dengan X kuadrat turunin jadi 2X, 3X min 1 pangkat 3 ditambah X kuadratnya dibiarkan, lalu ini diturunkan. Ingat kalau di turunan, itu pangkatnya dikedepanin, dikurang 2, lalu dikurang 1, sehingga menjadi pangkat 2, lalu dikalikan 3. Karena di dalam X-nya itu nilainya tidak hanya 1, melainkan lebih dari itu, jadi sehingga harus dikalikan. Lalu ini dikalikan jadi 9, sama aja 9x kuadrat di depannya. Sebenarnya kalau misalnya soalnya ini adalah esai, sampai bagian sini saja sudah cukup, namun ternyata belum ada pilihannya. Nah, ternyata kalau seperti ini artinya kita wajib sederhanakan terlebih dahulu. Kita lihat di kedua unsur ini apa yang sama. Nah, ini sama-sama ada 3x min 1, 3x min 1. Tapi kalau kayak gini, artinya kita kedepanin dulu yang pangkatnya lebih kecil, yaitu 3x min 1 kuadrat. Lalu di sini masih ada 2x, lalu kita pindahkan saja. Tapi di sini kan pangkat 3, sedangkan yang dikeluarin cuma pangkat 2. Artinya masih ada sisa 3x min 1, sehingga 2x-nya harus dikalikan dengan 3x min 1. Lalu ditambah dengan 9x kuadrat. Ini dikali menjadi 6x kuadrat min 2x, ditambah 9x kuadrat, menjadi 15x kuadrat min 2x. Nah, ini udah mendekati tapi belum ada jawabannya. Nah, di bagian sini kan masih bisa dikeluarin lagi. X, karena masih ada unsur X yang sama, bisa dikeluarkan menjadi X, 15x min 2, dan 3x min 1 kuadrat. Jawabannya sesuai dengan yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi, diberikan sebuah fungsi, lalu diminta untuk diturunkan. Nah, jika y-nya diturunkan, maka mendapat bentuk seperti ini. Lalu dari bentuk seperti ini, konstanta ABCD-nya, koefisien ABCD-nya itu minta ditambahin satu-satu nilainya berapa. Nah, ya udah yang pertama artinya ini kita turunkan dahulu sehingga bentuknya sesuai seperti ini. Menjadi 5 dikedepanin jadi 5 2x plus 1, pangkatnya dikurang 1, 4, lalu dikali 2 karena dalamnya ada x-nya. Paham kan seharusnya? Lalu ini dibiarkan, lalu yang di bagian sini U-nya itu dibiarkan, dan ini x plus 1 diturunkan hanya menjadi 1. Sehingga didapat 10 2x plus 1 pangkat 4 dikali x plus 1 tambah 2x plus 1 pangkat 5. Ada unsur yang sama, kedepanin, lalu bikin tanda kurung yang lebih besar, 10. Di sini masih ada x plus 1, masukin 10x plus 1, lalu ditambah 2x plus 1, karena tadi yang dikeluarkan hanya pangkat 4, sehingga masih ada sisa 1 ini. Nah, lalu kita lanjutkan, kita jumlahkan, lalu kita mendapatkan hasil akhir, 2x plus 1 pangkat 4, tanda kurung 12x tambah 11.
Sehingga kalau ABCD-nya ditambahkan menjadi 2 tambah 1 tambah 12 tambah 11. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir yaitu 26. Yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Diberikan fungsi tentang besar populasi, lalu ditanya untuk laju pertumbuhan penduduk kan 5 tahun mendatang adalah. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya untuk mencari laju atau kecepatan sesuatu itu bisa dengan cara menurunkan fungsinya. Misalnya kalau kita membahas tentang kecepatan, kecepatan dari suatu benda, kita itu bisa menemukan percepatannya kalau kita turunkan terhadap waktu. Sama seperti soal ini. Jika diturunkan, kita bisa mengetahui laju pertumbuhannya. Sehingga ini fungsi awalnya kita tulis dahulu, kita uraikan yang awalnya sini agak kompleks, lalu kita turunkan ini menjadi 2 turun 2000 pangkat kurang 1 2000 T min 500. Karena ini nggak ada koefisien apa-apa, jadi langsung hilang aja. 5 yang dimasukkan sehingga kita mendapat 9500. Lanjut. Jadi di soal ini kita diberikan sebuah fungsi dengan syarat x tidak boleh sama dengan 1. Maka f aksen x-nya adalah sebenarnya ini bisa pakai cara yang tadi itu em, perkalian, tapi kayaknya sepertinya lebih kompleks. Kalau misalnya ada tanda pembagian seperti ini, cara cara umumnya itu menggunakan rumus turunan pembagian, yaitu y aksen sama dengan u, ini misalkan sebagai u aksen v dikurang u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Namun pakai cara itu juga masih agak kompleks, soalnya ini ada akarnya. Lalu, cara paling cepat, paling efisien, paling menenangkan hati adalah dengan ini yang tanpa akar kita permisalkan dulu. Nah, ini kita misalkan sebagai P, sehingga kita mendapat X plus 2 per X min 1 sama dengan P. Lalu kita turunkan juga, jadi P aksen sama dengan X plus 2 turunkan jadi 1, X min 1 dibiarkan, lalu dilanjutkan X min 1 kuadrat, sehingga kita dapat P aksen sama dengan min 3 X min 1 kuadrat. Nah, namun yang diminta F kan bukan Fx kan adalah bukan X plus bukan gini aja. Di bagian sininya ada akar sehingga ini bisa diubah dengan P F sama Fx sama dengan P pangkat setengah. Kan sama aja akar. Lalu ini kan minta ini diturunin jadi ini F aksen X sama dengan setengah P setengah dikurang 1 min setengah dikali P aksen. Sehingga kita men nah ini kan udah dapat nih nilainya. Di sini P-nya udah dapat, P-aksennya udah dapat. Ini tinggal kita masukin aja. Kita dapat menjadi segini. Nah, ini kan pangkat negatif setengah ya. Kan rada ribet gitu. Sebenarnya ini bisa diubah menjadi positif dengan cara X plus 2 sama X min 1-nya pindah tempat. Hmm. Nah, lalu ini seharusnya bagian sini ada X min 1 kuadrat. Lalu kita lanjut uraikan lagi setengah X min 1 pangkat setengah X plus 2 pangkat setengah dikali min 3 X min 1 ini dikali nah ini X min 1 kan kuadrat di sini. Kalau misalnya dibagi sama X min 1 ini kan eh, bisa dicoret ya. Ini jadi X min 1 pangkat min 3 per 2 dikali dibagi X plus 2 pangkat setengah. Nah, kalau udah sampai sini tinggal lanjutin aja nih min 3 bisa taruh atas, 2 tetap di bawah. Ini turunin biar tetap positif. Biar jadi positif jadi X min 1 3 per 2 dibagi. Terus dikali X plus 2 pangkat setengah. Yaitu bentuknya sama persis seperti yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Persamaan garis singgung kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 1 kuadrat dengan titik absis X sama dengan 1. Kalau soalnya seperti ini, kita tugas kita adalah mencari unsur-unsur lainnya. Nah,
kita bisa mencari unsur-unsur lainnya dengan cara menurunkan fungsi Y. Karena kalau Y diturunkan, itu nilainya menjadi M. Y aksen sama dengan M. Jadi kita turunkan dulu 2 ke depan, 2x kuadrat plus 1 pangkat 1. Terus kan di sini ada x. Kalau kalau misal jadi kan ini kan sebenarnya tadi kalau misalnya anggap aja di sini ada 4x kali 4. Nah, ini tuh berlaku untuk semuanya. Termasuk kalau misalnya x doang, tapi karena kalau misalnya ini x doang itu diubah biasanya cuma jadi 1, jadi nggak ditulis sama sekali. Nah, dikali jadi 4x, x kuadrat plus 1 sama dengan, nah ini kan eh, bentuk turunannya seperti ini ya. Udah dapat ya aksennya. Tapi kalau kita masukkan dengan nilai x1 alias absisnya sama dengan 1, kita bisa mendapatkan nilai gradiennya. Jadi 4 masuknya 1, 4 kali 2 hasilnya sama dengan 8. Lalu kita juga bisa menemukan nilai Y dengan cara memasukkan nilai absisnya ke 1 ke persamaan yang pertama. Y sama dengan 1 ditambah 1 menjadi 2 dikuadratin lalu 4. Nah, untuk rumus persamaan garis singgung sendiri, itu rumusnya ini. Bisa dilihat yang ini menjadi Y dikurang 4 sama dengan gradien masukin 8x min 1. Ini min 4-nya pindah ruas hingga mendapatkan nilai akhir yaitu Y sama dengan 8x min 4. Yang D jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus dengan garis 3x plus Y min 1 sama dengan. Nah, kalau misalnya dikasih tahu sejajar atau tegak lurus itu artinya di bagian yang ini kita bisa menemukan gradiennya. Nah, kalau misalnya gradiennya sejajar, itu kita nggak usah bikin M1 sama M2, soalnya gradiennya itu sama. Namun kalau misalnya tegak lurus, itu kita ada sifat yaitu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Namun karena ini adalah gradiennya lawan kita, kita ambil gradien kedua, yaitu yang kebalikan simbol sama kebalikan dari angkanya. Misalnya ini min 3, kebalik negatif 3, kebalikannya menjadi positif, lalu kebalikan dari 3 adalah sepertiga. Atau kalau mau lebih gampang, bisa M1 dikali M2 sama dengan min 1. Untuk mencari M, kita bisa menggunakan lurus min A per B. Jadi min 3, jadi min 3 dibagi 1 sama dengan min 3, lalu M2-nya alias yang kita pakai itu sepertiga. Sama seperti soal sebelumnya, ini kita bisa turunkan untuk mendapatkan nilai nilai dari gradien nilai dari gradiennya. Pertama kita cari fungsinya dulu. Soalnya kan gradiennya kita udah tahu, artinya kita bisa masukin ini. Kita dapat gradiennya sepertiga sama dengan kalau ini y-nya diturunkan menjadi 1/2x plus 3. Nah, ini kan sama-sama 1, sehingga ini tuh sebenarnya nilai 3. Jadi kalau dikuadratkan 3 kuadrat sama dengan 9 menjadi 2x plus 3. Sehingga x-nya bisa didapatkan. Kalau x-nya bisa didapatkan, otomatis y-nya bisa ketemu dong. Jadi y-nya ini absisnya 3 kita masukin ke fungsi utama menjadi 6 plus 3 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sehingga kita dapat menggunakan rumus persamaan garis singgung yang tadi, kita bisa tinggal masukin aja y min 3 sama sepertiga gradien yang tadi. Lalu kita uraikan sehingga bisa mendapat jawaban x min 3y plus 6, yaitu yang E. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Interval x yang membuat kurva fungsi fx sama dengan sekian selalu turun adalah, nah, untuk mencari suatu suku yang di dalamnya, misalnya di ini,
Untuk dibandingkan, itu kita harus menurunkan fungsi utamanya. Ini kita turunkan sehingga mendapat persamaan berikut. Nah, ini tuh sama dengan nol. Nah, karena ini setelah diturunkan menjadi sama dengan nol, maka ini kita bisa sederhanakan kembali menjadi kita semua bagi 3 x kuadrat min 4x tambah 3. Lalu kita cari berapa nilainya kalau dikali 3. Hasilnya 3 ditambah hasilnya min 4, kita mendapat x min 1 sama dan x min 3. Nah, lalu untuk pengujiannya, untuk mencari di mana daerah yang selalu turun, itu kita harus cari di mana daerah yang isinya tuh negatif. Jadi kita bisa menguji. Nah, enaknya ini kita bisa menguji di area yang di antara 1 dan 3. Angka yang di antara 1 dan 3 adalah 2. Jadi kita nguji angka 2 aja. Ini tuh diujinya ke fungsi yang sudah diturunkan. Jadi bisa nguji ke sini, tapi biasanya tapi lebih mudah nguji masukin ke dalam sini aja. 2 dikurang 1 1, 2 dikurang 3 min 1, 1 kali min 1 min 1. Nah, kalau min 1 itu kan negatif, jadi area di sini itu pasti semuanya negatif. Sehingga kalau tanya bagian mana yang selalu turun, itu pasti di bagian 1 sama 3. Jadi X Jadi 1 kurang dari X kurang dari 3 adalah jawabannya. Yang C. Kita lanjut. Nah, ini nih. Kalau misalnya yang ditanya koordinat titik belok dari sebuah fungsi, itu memiliki artinya gini doang nih. Itu sama aja kayak tadi, tapi kita harus nuruninnya 2 kali. Nah, ini turunan pertama menjadi segini nilainya. Lalu kalau misalnya turunkan lagi, yaitu F double aksen, itu sama aja 3x kuadrat min 4. Ini min 4 minus ruas, sehingga ini bagi 3, lalu kita dapat X sama dengan plus minus akar 4 per 3, plus minus 2 per akar 3, sehingga kita ngedapetin ini nilainya, 2 per 3 akar 3. Nah, sebenarnya kalau mau hemat waktu, itu kalian bisa langsung kayak gini aja nih. Ngelihat cuman ada plus minus 2 per 3 akar 3, ya pilih aja yang opsinya itu. Oh, ini doang. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih yakin sama jawabannya, lebih teliti, ini kan adalah nilai dari X. Ini kalian bisa masukin ke fungsi utamanya. Kalau misalnya ternyata nilainya sama, ini kan fx kan sama aja y ya. Jadi kalau dimasukin nilainya sama seperti di PG ini artinya jawabannya sudah benar. Tapi karena di sini sepertinya cuma ini pilihannya yang sesuai, maka tidak usah melakukan hal seperti itu. Izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Eh, Selisih nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan sama kayak tadi. Untuk pertama kita cari dulu rentang-rentangnya. Kita turunin dulu, kita dapatkan nilainya yaitu min 2, X sama dengan min 2 sama dengan dan X min 1. Ini kita uji daerahnya yang di tengah yaitu 0 ya. 0 dimasukin min 1 ditambah 2 hasilnya tetap negatif jadi min plus plus. Nah, bagaimana cara tahu antara mana yang nilai maksimum, mana yang nilai minimum? Nah, cara itu gampang banget guys. Kalian lihat di sebelumnya, misalnya di titik ini. Titik sebelum ini itu kan area positif. Nah, sehingga bagian ini itu maksimum. Soalnya kalau misalnya em, ibaratnya gini sih, kayak kurva gitu. Ini tuh awal dari titik yang paling maksimum, terus tiba-tiba turun. Nah, terus kalau mau lihat minimum, lihat sebelum titik ini tuh garis apa? Simbolnya apa? Ini simbol negatif, sehingga tadi kan bisa turun, turun, turun. Ini paling minimum, paling kecil, baru naik. Nah, gitu doang. Nah, jadi kita dapat maksimumnya itu kalau F min 2 dan minimumnya itu kalau 1. Ini menjadi kalau dimasukin, kita masukin ke, ingat guys, kalau mau mencari nilai
itu nilai mau baik itu nilai maksimum, nilai minimum, pokoknya kata kunci mencari nilai itu X yang ditemukan wajib dimasukkan ke fungsi awal. Nah, kita dapat 25/3. Terus kalau misalnya F1 jadi 23/6, tinggal kita cari selisihnya dan kita mendapat nilai 9/2. Jawabannya yang E. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kalau soal seperti ini tuh sama kayak soal-soal awal tadi. Ini pakai prinsip perkalian. Sehingga ini diturunkan jadi 3x² dibiarkan, tan x-nya dibiarkan, x pangkat 3 dibiarkan, lalu tan x-nya diturunkan jadi secant kuadrat x. Nah, kalau misalnya ngerjain soal seperti ini, kadang kita harus mengetahui sedikit tentang identitas trigonometri. Jangan mengetahui dikit doang sih, sebaiknya mengetahui banyak tentang identitas trigonometri. Soalnya ya biar banyak lah kemungkinan kalian bisa nemuin jawabannya. Jadi ini diubah menjadi sebenarnya secant kuadrat x sama aja dengan tan kuadrat x plus 1. Jadi kalau dimasukin, ini bisa diubah bentuknya, lalu dikalikan saja. Ini biarin x pangkat 3 tan kuadrat x plus x pangkat 3. Jawabannya sesuai dengan yang A. Lanjut ke nomor berikutnya. Gx sama dengan cos x plus 2 dibagi sin x. Dengan sin x sama dengan 0. Maka nilai dari G aksen pi per 2 adalah sama seperti soal-soal sebelumnya, ini bisa memakai turunan dengan unsur pembagian. Bedanya ini menggunakan bedanya ini menggunakan ya trigonometri. Perlu diingat kalau trigonometri cos diturunkan menjadi negatif sin dan sin jika diturunkan hanya menjadi cos. Jadi ingat aja kalau di turunan sin cos adalah yang normal, yang nggak dinegatifin. Biar gampang ingat aja. Diturunkan menjadi min sin, sinnya dibiarkan karena rumusnya U aksen V, cos X-nya aja yang turunin, cos X plus 2-nya aja yang turunin, lalu mm, 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 cos X plus 2 dibiarkan, lalu sin X-nya diturunin menjadi cos. Dan jangan lupa di bagian bawahnya alias V-nya itu dikuadratin. Sehingga kita mendapatkan bentuk seperti ini. Ini bisa dikeluarin sehingga mendapat min cos kuadrat X sama 2 cos X. Nah, ini kan kalian tahu ya kalau misalnya yang paling umum identitas trigonometri itu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, tapi kan di sini kan nggak bisa. Bisa dong sebenarnya. Itu tinggal dikeluarin aja dulu negatifnya biar bentuknya menjadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Nah, jadi kita dapat min 1, lalu karena yang lainnya tidak bisa diuraikan lebih lanjut atau disederhanain atau dicoret, ini kita langsung masukin aja nilainya. Pi per 2 alias 180 derajat bagi 2 alias 90 derajat. Cos 90 derajat adalah berapa ya? 0. Dan sin 90 derajat adalah 1. 1 dikuadratin tetap 1. Jadi min 1 tambah 0 adalah min 1 dibagi 1 sama dengan min 1. Jawabannya adalah yang beta. Kita lanjut ke soal berikutnya. 3 soal terakhir. Nah, untuk soal-soal yang studi kasus seperti ini, sebaiknya itu kalian pikirkan dahulu, pokoknya cari dulu, baca teliti, lalu cari dulu, langsung cari fungsinya. Untuk memproduksi X unit pakaian dalam satu hari diperlukan biaya seperti segini, dengan harga jual pakaian tiap unitnya 20 min X 100.000 rupiah. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh setiap harinya adalah, nah, logikanya untuk mendapatkan untung, maka harga jual kita itu harus lebih besar dong daripada modal.
Nah, jadi fungsinya itu harga jual dikurang modal. Harga jualnya adalah 20 min X. Nah, tapi kok ada X sih di sini? Padahal kan harga dulu cuma 20 min X doang. Nah, hati-hati. Ini kan ada harga jual pakaian adalah 20 min X, tapi memproduksi X unit pakaian. Nggak cuma satu doang, alias X. Nah, artinya harus dikaliin X dulu. Modalnya kan udah fix, sehingga kita uraikan lagi, sehingga mendapat nilai fungsinya seperti ini. Lalu untuk mencari keuntungan maksimumnya, itu bisa kita turunkan saja fungsi yang kita dapatkan. Sehingga menjadi min 4x plus 16, 4x-nya itu punya ruas, kita mendapat x sama dengan 4. Ingat, mencari nilai itu masukin ke fungsi awalnya, yaitu min 2x kuadrat plus 16x min 10, dimasukkan menjadi 16 kali min 2 min 3 2, 16 kali 4 64, min 10 sama dengan 22. Karena yang 200.000 itu sama aja 2,2 juta. Yang selanjutnya, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X di titik pi per 4,1. Nah, untuk nyari persamaan garis singgung kita harus nyari gradiennya ya, udah pasti. Jadi ini Y aksennya langsung keturunin aja. Secant kuadrat X ini menjadi gradiennya sama dengan, oh enggak, tan Y-nya ini itu tan X. Kalau diturunkan baru menjadi secant kuadrat X. Nah, kan biasanya orang biasa kan nggak tahu ya nilai secant kuadrat X itu berapa ya kalau nanti misalnya dimasukin. Nah, ini kita bisa ubah aja langsung ke cos. Ingat kalau misalnya sin itu diubahnya menjadi kosekan. Kalau cos diubah menjadi sekan, lalu tan bisa diubah menjadi kotangan. Tinggal dibalik aja. Dijadiin seper cos kuadrat X menjadi, lalu dimasukin pi per 4 alias 180 derajat dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Cos 45 derajat setengah akar 2 dipangkatin 2 menjadi seperempat kali 2 sama aja setengah. Satu dibagi setengah sama dengan 2. Kita dapat nilai gradiennya, tinggal bisa kita pindahin y min 1 sama 2 x min pi per 4. Kita uraikan lagi jadi y sama 2x plus 1. Ini dikaliin dulu, jangan lupa 2x plus, ini awal harusnya min 2 pi per 4 tapi langsung disederhanain jadi min pi per 2. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, soal terakhir nih. Ini soalnya menurut aku sih keren banget sih. Dari kawat yang panjangnya 500 meter akan dibuat kerangka balok yang salah satu rusuknya 25 meter. Jika volume baloknya maksimum, maka panjang dua rusuk lainnya adalah. Nah, ini kayaknya biar kebayang harus aku gambar deh. Em, mohon mohon maklumin ya kalau misalnya gambarnya nggak sempurna, sama seperti kita makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak ada sempurna, nggak ada yang benar-benar sempurna, maka tolong maklumin. Nah, nah, jadi ini adalah kurang lebihnya ya, kerangka sebuah balok. Nah, jadi ini adalah rusuknya. Jadi rusuknya itu kan ada rusuk panjang, ada lebar, terus ada tinggi. Aduh ya ampun. Nah, em, untuk rusuk panjangnya sendiri ada jumlahnya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan begitu juga untuk lebar dan tingginya masing-masing berjumlah 4. Sehingga kita bisa dapetin 4P plus 45, 4, 4L tambah 4T sama dengan 500. Kan udah jelas nih panjangnya 500 meter. Itu yang didapatkan dari jumlah rusuk-rusuknya ini. Nilainya 500 meter. Dan salah satu rusuknya itu 25 meter. Nah,
Anggap aja pan, 25 meter itu adalah bagian panjang. Sebenarnya di mana aja boleh, tapi anggap aja di ini. Sehingga mendapatkan nilai 100. Pindah ruas menjadi 400. Semua dibagi 4. Sehingga kita mendapat persamaan L plus T sama dengan 100. Terus ini anggap aja tingginya, anggap aja tinggi sama dengan 100 dikurang L. Sehingga, oh belum, belum, belum. Anggap aja ini T, kalau ingin mencari tingginya sama aja 100 dikurang L. Nah, volume balok maksimum kan sama aja panjang rusuk-rusuknya dikaliin. Jadi panjang kali lebar kali tinggi itu ada maksimumnya. Ini anggap aja Y. Panjangnya sama dengan 25, lebarnya ya tulis lebar aja. Lalu tingginya adalah ini. Nah, sehingga menjadi 25L kali 100 min L. Kita mendapat persamaannya 2500L dikurang 25L kuadrat. Kita turunin menjadi 2500 min 50L. L-nya hilang, ini duanya pindah ke depan, pangkatnya kurang satu. Ini bisa pindah ruas sehingga kita mendapatkan bahwa lebarnya sama dengan 50. Nilai lebarnya udah didapatkan sehingga kita dapat tingginya juga 50. Sehingga kedua rusuk lainnya itu sama-sama 50. Yang baik, cukup itu saja penjelasan dari kakak. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Sekian, kalau kalian masih ingin mempelajari pelajaran-pelajaran lainnya seperti integral dan elips, masih ada video-videonya di channel Jendela Matematika. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih dari semenit ini.